Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Endang. Iya, apa kabar ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kayaknya muka-mukanya agak-agak ada yang dipendem ini ya Pak ya. Iya, ada sesuatu hal ini yang ingin dibicarakan. Iya, kira-kira apa itu ya Pak Haji? Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Endang, sebenarnya saya itu ingin eh, menjadi punya cita-cita dan ini harus saya wujudkan. Cita-cita saya itu ingin menjadi Iya. nasional seperti Bu Totaria Widih, Simporo. keren, mantap Pak Haji. Mantap. Jadi ceritanya bagus ya Pak Haji ya, keren. Jadi selama ini ada nggak kesempatan yang Bapak miliki untuk mencapai cita-cita yang Bapak inginkan itu? Belum ada sih. Hanya saja kesempatan yang saya punya itu masih kesempatan untuk belajar, mengasah kompetensi diri. Gitu aja dulu. Kalau kesempatan untuk jadi instruktur nasionalnya belum ada. Belum ada. Jadi untuk menciptakan kesempatan itu kekuatan apa sih yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan Bapak, mencapai cita-cita Bapak itu sebagai internasional nasional Pak? Nasional Instruktur ya Pak ya? nasional tadi. Nasional Iya. tadi. Jadi saya punya itu yang pertama tekad di dalam diri saya itu yang kuat. Kemauan diri, dorongan dari dalam diri saya supaya ada pengembangan diri dari diri saya itu. Itu yang pertama, tekad yang kuat. Kemudian kekuatan yang kedua, saya ini kan CGP ya. CGP yang sedang ditempa untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dan pemimpin pembelajaran inilah yang dibutuhkan di dalam menjadi seorang instruktur nasional yang mampu memanajemen audiensnya ketika berada di dalam keinstrukturan itu. Ya, jadi ada dua itu kekuatan, Pak. Jadi kalau dari kekuatan yang Bapak miliki ini masuk di skala berapa sih Pak kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 itu? Jadi menurut Bapak ini posisi Bapak sekarang ini untuk mencapai tujuan itu berada di posisi angka berapa? Jadi itu dia, sebenarnya masih saya hitung dari skala itu masih di posisi kedua. Ya Pak, masih di posisi kedua. Ya, ini kan Jadi pengennya berada di posisi keberapa ya Pak? Nah, inginnya sih di posisi sempurna, di posisi 10. Tapi kan saya rasa di posisi 8 kayaknya sudah bisa. Menjadi instruktur nasional ya Pak ya? Ya, sudah bisa. Nah, jadi dari yang sekarang ini masih di posisi kedua. Bang. Mencapai di angka ke-8 itu apa yang harus Bapak lakukan? Rencananya sih saya mencari informasi ya terkait bagaimana caranya bisa menjadi instruktur nasional. Informasi yang saya maksud itu ya dari media-media sosial yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, ya, seperti Facebooknya, Instagramnya, webnya, kemudian ada Twitternya dan lain-lain. Gitu. Harus aktif ya Pak berarti. Ya, kemudian rencananya ya mengikuti seleksi rencananya itu mengikuti yang ada di Kementerian Pendidikan dengan mengikuti semua platform media sosial Kemendikbud dan kemudian
rencananya ya kalau Kemendikbud mengadakan seleksi kompetensi untuk menjadi instruktur nasional, saya Oke, bagus Bapak. Jadi ada prioritasnya nggak Pak dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan ini? Kalau prioritas dari yang 2 rencana tadi, prioritasnya ya yang pertama, yang kedua yaitu bisa ikut seleksi kompetensi perekrutan instruktur nasional. Jadi ada strategi nggak Pak supaya bisa lolos gitu dalam perekrutan yang Bapak inginkan ini? Mungkin ada punya kiat-kiat atau strategi apa yang bisa menjamin kelulusan Bapak dalam perekrutan yang Bapak inginkan? Strategi saya, jelas suara saya. Oke. Ya, strategi saya itu ya pertama mengikuti semua informasi yang disebarluaskan dari platform-platform media sosial dan pendidikan. Nah, kemudian terus meningkatkan potensi diri agar nanti ketika ada seleksi saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di seleksi itu dengan mudah, baik. Oke. Jadi kira-kira sekarang ini kan lagi status Bapak lagi mengikuti pendidikan guru penggerak nih ya kan. Nah, kalau misalnya ada perekrutan saat ini dengan posisi Bapak masih sebagai calon guru penggerak, ada perekrutan untuk menjadi instruktur nasional begitu Pak. Nah, kira-kira bakalan Bapak ikutin atau tidak? Atau kapan rencananya Bapak mau mengikuti perekrutan itu? Apakah nanti saja setelah menyelesaikan pendidikan atau berbarengan dengan pendidikan ini? Oh iya, saya akan ambil terus kesempatan yang ada. Begitu ada pembukaan, penerimaan, perekrutan instruktur nasional, saya terus daftar segera. Jadi tidak tertunda-tunda lagi. Walaupun saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak gitu. Keren semangatnya Bapak. Terus iya, semangat saya ini. Jadi ada nggak sih Pak yang mendukung Bapak gitu untuk bisa menjaga komitmen Bapak ini dalam menggapai keinginan Bapak ini untuk menjadi instruktur nasional? Yang mendukung saya itu ya saya sendiri. Istri karena sekolah mereka bisa mendukung dengan support. Oke, dukungan seperti apa yang mereka berikan itu Bapak ini? Dukungan semangat untuk terus berkarya. Mereka mendukung itu supaya pun nanti mereka kebagian apa-apa yang saya dapatkan dari menjadi instruktur itu tadi. Oke. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana Bapak ini? Ya, saya akan terus memantau informasi-informasi dari Kementerian Pendidikan sambil bertanya-tanya kepada orang yang telah instruktur tadi. Oke, itu aja Pak. Bagus sih, Bapak punya cita-cita yang luar biasa menjadi instruktur nasional dengan perencanaan dan strategi yang sudah matang. Ya, mudah-mudahan jika ada perekrutan nanti, Bapak bisa mencoba dan lulus menjadi instruktur nasional sesuai dengan yang Bapak inginkan.
Amin. Nah, jadi gimana Pak? Iya, Ada iya, iya. masih Nah, saya pun kan membutuhkan apa? Dukungan support dari orang-orang seperti itu ini. ya, insya Allah kami kan akan selalu mendukung. Kalau untuk dalam hal-hal yang positif itu bakal jadi sesuatu semangat juga buat rekan-rekan di sekitarnya ya kan Pak. Nah, kayak saya ini mungkin dari cerita-cerita perbincangan kita kali ini ya jadi inspirasi juga buat saya. Apa yang Bapak ceritakan menjadi instruktur nasional, ya mungkin kedepannya juga saya bakal mengikuti jejak Bapak. Tapi ya semoga Bapak bisa menjadi instruktur nasional yang kompeten dalam bidangnya, yang amanah dan disukai banyak orang. Amin. Jadi gimana Pak? Masih ada lagi kah keluhan-keluhan Bapak atau kegalauan-kegalauan dalam hati Bapak yang perlu kita bincangkan? Kayaknya udah dari cerita tadi kamu nih bagaimana saya ini tadi. Dari cerita-cerita tadi ya sedikit sudah membantu saya bagaimana nanti untuk menyikapi kalau ada perekrutan instruktur nasional. Alhamdulillah, semoga tercapai cita-citanya yang mulia ini ya Pak. Oke, kalau gitu terima kasih sama-sama sharingnya ya Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Endang, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Haji, sore Bapak. Alhamdulillah ya, sehat sih Pak, cuman ada sedikit gimana ya, galau gitu dalam hati saya, lagi ada sesuatu problem di kelas saya ini Pak. Iya. Pantas lah saya lihat Ibu ini. Iya Pak, gimana ya Pak? Iya Pak, gimana? Jadi apa nih ceritakan sore ini? Gini Pak, saya ini punya murid di kelas saya, kan sekarang ini lagi mau ujian ini ya Pak ya, udah mau UTS, tapi masih ada murid saya yang belum bisa baca Pak. Jadi ya saya masih fokus sama dia, gimana dia bisa baca, bahkan mengeja pun masih sulit gitu Pak. Jadi apa Bapak lagi ada kegiatan sekarang? Mungkin bisa sharing-sharing biar saya bisa temuin solusi dari masalah saya ini Pak. Kebetulan hari ini saya lagi santai-santaian dengan waktu yang penuh untuk beda. Oh, syukurlah kalau gitu. Berarti bisalah kita sharing-sharing ya Pak ya, supaya saya ini dapat solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya masalahnya sekrusial apa yang Ibu hadapi saat ini? Coba ceritakan. Pak Haji, jadi gini loh Pak Haji, ada murid saya nih di kelas, perempuan namanya Jahra. Nah, sekarang itu dia itu belum bisa baca. Padahal tiap harinya itu saya tuh udah latih dia buat baca. Saya
Bahkan kan waktu saya itu lebih banyak fokus ke sejarah ini daripada ke teman-temannya yang lain gitu Pak. Jadi ya, jadi orang tua itu lebih pada sejarah ya. Iya Jadi Pak. bagaimana dengan murid-murid yang Nah kalau siswa saya yang lain ya saya buat pembelajarannya per kelompok gitu Pak seperti biasa. kelompok ya? Berarti ketika ibu bagi kelompok, apakah ibu banyak karakter terus banyak karakter ibu bisa mengakomodir mereka semua? Ya setelah saya melakukan tes aktual diagnosa awal itu Pak, nah saya ini udah menyimpulkan memang sih Pak kalau sejarah ini memang memiliki gaya belajar kinestetik Pak. Jadi dia itu lebih suka gerak-gerakan gitu Pak daripada yang seperti teman-temannya yang lain. Bagi, lalu apakah ibu sudah melihat ke arah mana gaya belajar sejarah ini? Yang belum bisa baca itu, kemana di arah belajarnya? Memang sih ya Pak, sejauh ini tuh untuk menuntut membaca sejarah ini saya itu belum pernah membuat gaya belajar dia itu yang sesuai dengan dia. Dari dia yang awal tadi kan saya sudah menyimpulkan kalau dia itu kinestetik. Nah, saya memang belum pernah sih membuat di kelas sesuai dengan gaya belajar dia yang kinestetik itu, Pak. Jadi selama ini apakah ibu sudah pernah mencoba metode yang berbeda, yang sesuai dengan karakter sejarah? Memang belum sih Pak, kalau untuk membaca ini kan belum pernah saya buat gaya belajarnya sesuai dengan sejarah ini Pak. Masih yang ya seperti biasa aja latihan membaca biasa gitu Pak. Iya, iya. Jadi ke depannya Wetan mau buat seperti apa agar sejarah ini mampu mengenal huruf tentunya yang sesuai karakteristiknya yang belajar yang tadi bilang. Nah, kayaknya saya tuh mau buat ini Pak, suatu yang berbeda gitu dalam pembelajaran saya buat sejarah ini. Mungkin bisa pakai media pembelajaran interaktif ya Pak ya, kayak misalnya pakai kartu huruf yang ada gambarnya itu, terus yang bisa dibuka-buka itu loh Pak. Pernah lihat Pak? Iya, iya, iya. Oke, oke, iya. Saya juga pernah lihat ya bentuk pembelajaran seperti itu. Lalu ada hal lain nggak selain itu? Sepertinya saya juga akan buat game ini gitu Pak. Jadi kayak semacam dalam kotak gitu saya buat berbagai huruf. Jadi nanti dia bisa mencari huruf-huruf terus dirangkai menjadi satu suku kata gitu Pak. Ya, bagus itu. Saya setuju dengan apa yang ibu lakukan. Dengan baik ya Bu. Iya Pak, syukurlah Pak Haji. Nah, sekarang saya itu jadi agak lebih tercerahkan nih. Karena jujur Pak, kayak saya ini kayak kehabisan ide untuk mengajarkan sejarah ini membaca. Itu sudah berulang kali dilatih membaca, tapi ya masih seperti itu aja. Jadi kemarin masih sempat ini sih ragu buat rencana, tapi setelah ada sharing ini ya jadi tercerahkan untuk melanjutkan ide saya ini Pak. Jadi kalau dari percakapan syukur Bu. Jika percakapan kita ini membantu Ibu membuat
Ibu selesai laporan diskusi. Lalu sudah dikerjakan komitmen apa yang dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, komitmen yang saya pikirkan itu ya Pak ya, nah, ini masih dalam pikiran saya sih ya Pak ya. Saya itu mau mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua sejarah supaya orang tua sejarah ini turut membantu lah melatih sejarah untuk belajar membaca di rumah, terutama ingatannya, terus kelancaran membacanya gitu Pak di rumah. Jadi ya di sekolah saya latih dia, di rumah juga bisa dilatih sama orang tuanya begitu Pak. Baik. Oke, lalu dukungan apa yang bisa menjaga komitmen itu? Dukungan yang seperti apa itu? Yang bagaimana? Nah, dukungannya sih ya terutama dari orang tuanya tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya di sekolah usaha untuk melatih dia belajar membaca, di rumah juga orang tuanya berusaha juga melatih sejarah belajar membaca, kemungkinan jarak untuk bisa cepat lancar membaca itu menjadi semakin besar gitu ya kan Pak. Ya. Baik. Nah, saya rasa percakapan kita ini sudah menemukan solusi, Bu ya. Ya, saya pun senang mendengarnya Ibu bisa menemukan solusi itu dan mudah-mudahan solusi itu bisa Ibu laksanakan sesuai dengan rencana Ibu dan berkomitmen untuk terus menjalankannya. Dan nanti jangan lupa ya setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu, kita cerita-cerita lagi. Saya pengen tahu nih kayak mana hasilnya, kayak mana sih perkembangan sejarah dengan teknik pembelajaran yang baru Ibu rencanakan ini. Ya. Nah, siap Jadi, Bapak. iya. Mudah-mudahan tetap semangat lah Ibu menjadi pimpin pembelajaran generasi bangsa Indonesia. Ada lagi tuh mau diceritakan? Ini saya rasa itu saja Pak. Karena persoalan lain lagi krusial yang saya hadapi sekarang tentang sejarah ini aja sih Pak. Nah, terima kasih banyak ya Pak Haji untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya ini jadi lega. Semoga saja kita semua ini guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Pak Haji. Ya, amin. Baik, kalau sudah tidak ada yang Ibu sampaikan lagi, maka sudah bisa kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Oke, Bu Endang, terima kasih. Ya, Bapak. Sudah mau berbagi. Terima kasih kembali. Nah, sampai ketemu di repeti. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.